Ini adalah tutorial untuk tombol-tombol mesin continuous sealer seri CHM 770II ya, merek mesin 77. Oke, di sini ada beberapa tombol tertulis emergency stop yang ini, terus kemudian sampingnya tombol power, kemudian sealing, cooling, conveyor ya, sama satu lagi adalah temp control. Nah, ini adalah tombol-tombol yang ada di bagian atas mesin continuous sealer. Kemudian ada tombol lagi yang terletak di bagian samping. Nah, ini hanya satu ini aja, yaitu MCB. Ya, oke. Pada pengoperasian awal, penggunaan tombol-tombol ini sangat simpel, sangat sederhana. Ya, tidak perlu khawatir tidak bisa. Jadi tombol-tombol ini sangat mudah dioperasikan. Ya, langsung sekalian kita praktekkan bagaimana cara mengoperasikan masing-masing tombol ini dan fungsinya. Di bagian samping terdapat MCB dan kabel power ya untuk AC 220 volt. Ketika Bapak Ibu membeli mesin ini akan mendapatkan kabel seperti ini. Ya, kabel ini adalah kabel umum yang biasa juga dipakai oleh di kompor listrik, di Magicom dan lain-lain. Jadi sama persis seperti yang dipakai di alat-alat elektronik pada umumnya. Ya, ujung satunya di sini ini yang nancep di listrik PLN, terhubung di listrik PLN. Kemudian ujung satunya yang ini, nah ini yang terhubung di mesin. Ya, masuk ke sini. Nah, setelah ini dihubungkan, kita masukkan kabel ke listrik PLN. Oke, 220 volt seperti biasa ya, listrik rumah tangga. Kemudian setelah itu baru tombol ini kita hidupkan. MCB ini ya. Jadi ke atas, ke arah yang garis biru ini, ke arah yang warna biru ini hidup. Kalau ke bawah ke arah ini mati, posisi off. Kalau dalam posisi off seperti ini, semua tombol yang ada di atas ini tidak berfungsi. Jadi ini saya tekan juga tidak berfungsi, ini tidak berfungsi juga, ya. Ini juga tidak berfungsi. Jadi ini tombol ini adalah tombol MCB yang berfungsi untuk mematikan semua operasional mesin. Ya, jadi semua off, semua mati. Oke, seperti listrik rumah tangga kita, ini adalah saklar MCB yang ada di meter, seperti itulah. Jadi begitu meter itu mati, saklarnya mati, ya semua listrik di rumah kita mati. Ya, oke, sekarang kita hidupkan untuk memulai pengoperasian mesin. Yang pertama, kita atur temperatur. Ya, temperatur di sini umumnya plastik-plastik seperti PP, PE itu rata-rata di 135 sampai 140 derajat Celcius. Jadi ada di sini. Ya, ini plastik PPPE. Nanti menyesuaikan saja. Ada plastik-plastik tertentu dengan ketebalan tertentu seperti nilon yang 72 mikron, ya, plastik PET yang 80 mikron dan lain-lain, itu bahkan meminta sampai suhu 170 derajat seperti itu. Nah, ini kita atur dulu suhunya mau minta berapa. Ya, kita sesuaikan dengan plastik. Nanti dicoba, seandainya meleleh plastiknya ya kita kurangi lagi. Seandainya kurang panas, kurang seal ya, tidak menempel, kita naikkan lagi suhunya, bisa seperti itu. Oke, setelah kita atur suhu ya, kita hidupkan tombol power. Itu pertama kali menghidupkan. Jadi ada cara menghidupkan, ada cara mematikan nanti. Kalau menghidupkan itu tombol power dulu ya, kemudian sealing. Sudah, ini aja yang dihidupkan sambil kita menunggu lampu indikator on hijau ini ya ke off merah ini untuk pertama kalinya. Jadi ini proses pemanasan. Nah, suhu di sini akan naik sedikit demi sedikit sampai mencapai settingan yang kita harapkan di sini tadi, yang kita putar-putar ini tadi. Jadi kita pakai settingan misal seperti ini 145 derajat. Ya, kita tunggu ini sampai 145 derajat. Nanti lampu off ini akan hidup untuk pertama kalinya. Nah, sepanjang mesin ini beroperasi, lampu ini akan hidup mati secara bergantian, sudah tidak usah kita pedulikan lagi. Hanya pertama kalinya aja ketika kita baru menghidupkan tombol power dan sealing ini tadi,
pertama kalinya aja lampu ini hidup sebagai indikator kita untuk menghidupkan cooling nanti. Ya, memang tidak semua penjual mesin continuous sealer seperti ini mengajarkan cara ini, tapi ini cara yang paling betul. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menghemat umur dari belt, ya. Di sini ada belt. Nah, nanti di tutorial lain fungsi belt ini juga akan dijelaskan. Jadi di sini ada belt seperti ini. Nah, ini kita mempertahankan umur lebih lama dengan cara menghidupkan seperti ini dan mematikan. Nanti tutorialnya saya sambung dengan tutorial mematikan. Ya, diikuti aja kita tujuannya untuk menghemat usia belt ini tadi. Ini sudah dia merah untuk pertama kalinya. Ya, kita hidupkan yang cooling. Nah, seperti itu. Jadi power ini adalah tombol untuk menghidupkan mesin, mengoperasikan mesin, ya. Kemudian sealing itu untuk menghidupkan pemanasnya, heaternya yang ada di sini. Nah, ini untuk memanaskan heater. Kemudian yang cooling ini untuk pengeringan. Cooling ini untuk pengeringan. Jadi dari lubang-lubang ini keluar angin. Nah, ketika cooling dihidupkan, fungsinya apa? Jadi mesin ini continuous sealer ini bekerja dengan tiga tahap kerja. Yang pertama pemanasan, kemudian pengeringan, ya, lalu press, penekanan. Ya, jadi pemanas, pengering, sama penekan. Cara kerjanya seperti itu. Nah, ini adalah tombol sealing pemanasnya, ini adalah tombol untuk menghidupkan pengeringnya. Seperti itu, ya. Kemudian yang di bawahnya ada conveyor. Conveyor ini adalah untuk mengatur kecepatan conveyor. Nah, seperti ini kalau saya putar, conveyor akan lebih cepat. Ya, kalau saya putar ke kiri, conveyor akan lebih lambat. Jadi fungsinya untuk memperlambat dan mempercepat conveyor ini tadi. Ya, fungsinya untuk memperlambat dan mempercepat conveyor itu. Kemudian satu lagi di sini ada satu tombol lagi, yaitu emergency stop. Untuk apa? Sesuai namanya emergency. Dia hanya digunakan ketika dalam kondisi-kondisi emergensi. Apa aja itu emergensi? Biasanya kadang-kadang plastik kejepit, ya kan, atau belt yang tiba-tiba putus di tengah pengoperasian mesin dan lain-lain. Pokok kondisi-kondisi emergensi yang meminta mesin itu untuk dimatikan mendadak. Ya, kenapa tombolnya besar, kenapa bulat, kenapa tombol ini dibentuk sebagai tombol pukul? Ya, karena memang dalam kondisi mendadak kita mematikan itu umumnya cepat-cepat. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini udah mati semua. Mesinnya, conveyornya mati, ya. Nah, kita bisa memperbaiki kondisi emergensinya tadi yang terjadi apa? Misal plastik jepit atau apa, ya kita ambil plastiknya yang kejepit dan lain-lain. Ya. Untuk menghidupkan kembali sesuai arah panah ini diputar ke kanan. Ya, kita jangan lupa ketika kita nanti mematikan mesin seperti ini, terus kita matikan, habis itu besok kita mengoperasikan lagi, loh kok nggak bisa jalan mesinnya, nggak bisa hidup mesinnya, ternyata tombol emergensinya masih posisi tertekan. Nah, ini kita harus kembalikan lagi dengan cara begini. Nah, udah, dia jalan lagi. Ya, hanya itu. Jadi cara menggunakan tombol emergensi seperti itu untuk menghidupkan, kita tekan begini, ya. Terus untuk mematikannya, nah, mengoperasikan mesin kembali diputar ke kanan sesuai arah panah. Oke, seperti itu pengenalan tombol dari mesin ini, ya, semoga bermanfaat. Nah, sekarang adalah cara mematikan mesin continuous sealer ini. Kita sudah selesai kerja seharian, ya, sudah sore, karyawan mau pulang, mesin dimatikan. Bagaimana caranya untuk mematikan mesin? Ya, ini sama seperti yang saya ceritakan tadi untuk cara menghidupkan, ya. Jarang sekali diajarkan, tapi ini manfaatnya besar sekali, terutama untuk apa? Sekali lagi untuk menghemat belt ini tadi, ya, untuk menghemat penggunaan belt itu tadi sehingga beltnya tidak mudah putus. Pengguna mesin continuous sealer sebagian besar keluhannya adalah penggantian belt ini yang terlalu sering. Karena apa?
Karena ketika kita mematikan, itu ada bagian tertentu dari belt ini yang berhenti di pemanas. Ini kondisi panas saat ini. Nah, kalau tiba-tiba ini kita matikan, tombol power, kita off langsung semua, ya, kita matikan seperti ini, semua langsung off. Nah, ada satu bagian dari belt ini yang berhenti di tengah-tengah heater, di sini, dijepit oleh heater ini. Nah, lama-lama itu akan putus, dia kondisi panas ini. Heater ini kondisi panas, terus ada belt yang berhenti di tengah-tengah. Nah, sehingga cara matikannya gimana untuk menghemat belt itu tadi? Ya, cara mematikannya adalah kita matikan dulu yang sealing. Nah, sudah, begini dulu. Biarkan dulu sekitar 5-10 menit. Ya, sampai nanti kelihatan suhu ini turun. Nah, kita tunggu sampai kira-kira ya 5-10 menit. 5-10 menit dia udah dingin. Kondisinya udah dingin, jadi biarkan ini ketika panas dia berjalan terus beltnya. Jangan sampai beltnya berhenti. Ya, nah, ketika dingin, sudah 5 menit, 10 menit kira-kira. Ya, kita pakai satuan waktu aja 5-10 menit umumnya, baru lalu kita mematikan yang lain. Semua tombol ini dimatikan, ini dimatikan. Oke, kira-kira seperti itu cara pengoperasian mesin continuous sealer. Jangan lupa juga mematikan MCB-nya ketika lama tidak digunakan mesin ini ya. Tapi kalau masih hari ini dipakai, besok dipakai, besok lagi dipakai, biarkan hidup, tidak apa-apa. Tapi kalau lama tidak dipakai, ada baiknya ini dimatikan seperti ini. Oke, itu tadi pengenalan tutorial untuk tombol ya dari mesin continuous sealer ini, baik menghidupkan maupun cara mematikannya.